Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali bersama Ibu Suryati dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya anak-anak menyimak tentang adab dalam menuntut ilmu. Baiklah, pelajaran kali ini akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan konsep listrik statis, gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan kelistrikan pada sistem saraf, dan mengetahui hewan-hewan penghasil listrik. Berikut ini adalah peta konsep untuk memudahkan kita mempelajari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah sangat sering mengalami saat terjadi kilat pasti disusul oleh bunyi petir saat hujan. Petir merupakan gejala listrik statis secara alami. Pengertian listrik statis adalah listrik yang muatannya diam pada suatu benda untuk sementara waktu. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang ahli matematika dari Yunani kuno. Thales menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian jatuh kembali. Konsep muatan listrik. Setiap benda terdiri dari atom. Atom adalah bagian yang ukurannya paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Bagian-bagian atom adalah satu inti atom, yaitu terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Dua elektron yaitu bermuatan negatif. Berikut ini adalah gambar satu atom zat padat, contohnya kertas, yang terdiri dari neutron, elektron, dan proton. Yang dapat bergerak berwarna hitam ini adalah elektron. Elektron dapat bergerak karena memiliki lintasan geraknya. Berikut ini adalah teori atom. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti, maka energi elektron semakin kecil. Dari gambar A, kita melihat muatan positifnya ada 4, muatan negatif ada 4, maka benda A disebut netral. Sedangkan pada gambar B, muatan positifnya ada 8, muatan negatifnya ada 5, maka benda B disebut benda bermuatan positif. Pada gambar C, jumlah negatif lebih banyak dari positif, maka dikatakan benda bermuatan negatif. Jadi dari ketiga gambar ini, kita sudah tahu alasannya mengapa benda A disebut netral, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif. Berikut ini adalah hasil kerja siswa membuat bagian-bagian atom menggunakan plastisin dan kawat. Membuat benda bermuatan listrik. Jadi benda netral bisa diubah menjadi benda bermuatan listrik dengan cara menggosokkan dengan benda lainnya. Karena jika suatu benda diberi gosokan akan menimbulkan panas atau energi, sehingga elektron dapat berpindah ke benda lainnya. Contoh yang sering dipakai misalnya penggaris plastik dengan rambut, sisir plastik dengan rambut, balon dengan potongan kertas. Jadi terjadinya listrik statis karena adanya gosokan pada suatu benda sehingga memberikan energi kepada atom untuk berpindah ke benda lainnya. Contohnya sisir plastik digosok ke rambut, maka elektron akan pindah dari rambut menuju sisir. Sisir akan bermuatan negatif, akibatnya sisir kelebihan elektron, sedangkan rambut kekurangan elektron sehingga rambut bermuatan positif. Sisir plastik yang telah bermuatan listrik dapat menarik serpihan kertas. Contoh berikutnya adalah batang kaca digosok dengan kain sutra, elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan positif dan kain sutra menjadi bermuatan negatif. Berikutnya adalah deret tribolistrik, adalah daftar urutan benda yang menjadi bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya.
Contohnya kita ambil nomor 2 gelas, digosok dengan benda di atasnya bulu kelinci, maka gelas akan bermuatan negatif. Tapi jika gelas digosok dengan benda di bawahnya yaitu mika, maka gelas akan bermuatan positif. Contoh berikutnya nomor 9, batu ambar kita gosok dengan kayu maka akan bermuatan negatif, dan jika digosokkan dengan benda di bawahnya misalnya damar akan bermuatan positif. Semoga anak-anak memahaminya. Berikut ini adalah contoh benda bermuatan listrik statis lainnya, misalnya kaca digosok dengan kain sutra dan styrofoam digosok dengan kain wol. Selanjutnya adalah sifat-sifat muatan listrik. Pada gambar A, muatannya sama-sama negatif, maka didekatkan akan tolak menolak. Gambar B, muatannya berbeda jenis, negatif positif, maka tarik menarik. Dari gambar ini, kedua penggaris yang didekatkan akan saling tolak menolak karena muatannya sejenis, sama-sama negatif. Berikut ini adalah sifat-sifat muatan listrik. Jika muatan sejenis didekatkan saling tolak menolak, jika muatan berbeda jenis didekatkan akan tarik menarik. Sedangkan benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Untuk mengetahui jenis muatan listrik pada suatu benda, digunakan alat bernama elektroskop. Bagian-bagian elektroskop terdiri dari kepala elektroskop, konduktor, dan daun elektroskop, serta dinding kaca. Prinsip kerja elektroskop. Hukum Coulomb berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Gambar berikut ini adalah gambar tolak-menolak atau tarik-menarik dari dua benda yang bermuatan listrik. Rumus gaya Coulomb, Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Empat, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lainnya. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik. Muatan negatif arah garis gaya listrik ke dalam, sedangkan muatan positif arah garis medan listriknya keluar. Rumus kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q. Contoh soal untuk menghitung besar kuat medan listrik. Perpindahan muatan listrik atau elektron disebabkan adanya perbedaan potensial listrik.
Contoh soal menghitung beda potensial listrik. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ternyata terjadi pada sel saraf manusia, hewan-hewan penghasil listrik, dan digunakan dalam teknologi. Dalam tubuh manusia, pada sel saraf terjadi juga kelistrikan, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sel saraf manusia. Fungsi listrik pada tubuh hewan untuk impuls rangsang, menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, dan navigasi. Dan ini adalah gambar hewan-hewan penghasil arus listrik. Sedangkan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari digunakan pada elektroskop, alat penangkal petir, generator, printer laser, dan alat pengumpal asap. Prinsip kerja generator. Petir terjadi karena lompatan elektron-elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Penangkal petir adalah alat yang mengarahkan petir agar petir hanya menyambar kepada alat penangkal petir saja, bukan ke gedung atau lainnya. Keuntungan dan kerugian listrik statis. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas-tugas yang ada di sini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.